Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taat sehat, hari ini kita akan berbicara tentang otak. Materi-materi di komunitas taat sehat, baik itu materi tentang pola makan minum, pola gerak, pola istirahat, dan pola pikir, semuanya memasukkan penjelasan tentang pengaruh dari pola hidup ini terhadap otak. Jika kita menjalankan pola hidup yang baik, maka hal itu akan berdampak baik bagi otak kita. Sebaliknya, jika kita menjalankan pola hidup yang buruk, maka racun-racun itu pasti akan memberikan efek negatif terhadap otak kita. Nah, materi ini akan merangkum sebagian besar efek negatif dari pola hidup yang buruk, khususnya efek terhadap organ tubuh kita yang bernama otak. Apa saja efek negatif pola hidup buruk terhadap otak? Setidaknya ada 5. Yang pertama, pengaruhnya terhadap daya ingat. Yang kedua, pengaruhnya terhadap nafsu makan. Yang ketiga, pengaruhnya terhadap rasa candu. Yang keempat, pengaruhnya terhadap perasaan buruk atau bad mood. Dan yang kelima, pengaruhnya terhadap kemampuan kita untuk menuntut ilmu. Semua efek negatif ini akan dibahas satu per satu pada materi kali ini. Daya ingat. Telah dijelaskan bahwa pola makan minum dan pola istirahat yang buruk itu dapat meningkatkan kadar insulin di dalam darah. Meningkatnya kadar insulin di dalam darah dapat mempengaruhi kemampuan otak dalam merespon hormon insulin tersebut, yang kemudian membuat sel-sel tubuh kita, termasuk sel-sel di otak kita, menjadi tahan atau kebal terhadap insulin, yang telah kita kenal dengan nama resistensi insulin, yang artinya sumber energi tidak bisa masuk ke dalam sel-sel di otak. Ketika sel-sel di otak tidak mendapatkan sumber energi, maka aktivitas sel-sel di otak akan menurun, sehingga fungsi otak secara keseluruhan pun akan ikut menurun. Pada tingkat yang lebih parah, resistensi insulin pada sel-sel di otak dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk berpikir, untuk mengingat, atau menciptakan file ingatan baru, sehingga meningkatkan risiko demensia atau pikun. Selain itu, aktivitas sel-sel saraf di otak kita setiap harinya menghasilkan limbah bernama protein beta amiloid. Limbah ini hanya dapat dibuang ketika kita melakukan aktivitas istirahat atau tidur. Ketika seseorang memiliki pola tidur yang buruk, maka otaknya tidak akan mampu membuang limbah tersebut, yang kemudian menyebabkan protein beta amiloid ini akan menumpuk dan menjadi kerak di otak. Penumpukan protein beta amiloid ini banyak ditemukan pada otak pasien-pasien dengan penyakit Alzheimer. Selanjutnya, nafsu makan. Pola makan yang buruk dapat menyebabkan otak diblokade oleh racun, sehingga otak kesulitan untuk memproses informasi tentang apa saja yang telah kita makan dan seberapa laparnya sel-sel kita. Inilah kondisi di mana otak kita sudah tidak dapat lagi membaca sinyal kenyang dari hormon leptin. Otak kita sudah tidak sensitif lagi terhadap keberadaan hormon leptin ini, yang akhirnya menyebabkan kita makan berlebihan, makan racun terus-menerus setiap waktu tanpa merasa kenyang, tanpa merasa cukup. Orang-orang yang tidak mau belajar tentang pola makan yang sehat sering memberikan alasan, saya sih cukup dengan makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Padahal, jika selama ini tubuh sudah terlalu sering diberi asupan racun dari pola makan minum yang buruk, maka otak akan kehilangan sensitivitasnya terhadap rasa lapar dan rasa kenyang. Jadi, lapar dan kenyang sudah tidak bisa dijadikan patokan pada orang-orang yang pola makannya sudah sangat buruk. Sebab yang akan lebih sering dirasakan oleh orang-orang yang menjalankan pola makan buruk adalah lapar palsu. Itulah mengapa dalam proses kita memperbaiki pola makan, kita masih akan terus merasakan lapar-lapar palsu ini. Dan seperti yang sudah dijelaskan pada materi tentang lapar, kita harus menanggulanginya dengan beberapa cara yang bijak.
Misalnya seperti ketika merasa lapar kita dahulukan untuk meneguk air, kemudian kita memprioritaskan makanan-makanan yang alami. Jadi ketika merasakan lapar itu kita larinya nggak ke cilok, larinya nggak ke kerupuk gitu, enggak. Tapi ketika merasakan lapar, kita makannya itu yang alami. Itu salah satu caranya kan. Efek yang selanjutnya adalah kecanduan. Racun yang kita masukkan ke tubuh lewat panca indera, salah satunya lewat mata, misalnya seperti kita berselancar di media sosial secara tidak bijak, itu akan membanjiri otak kita dengan hormon dopamin. Otak kita dibajak dan dikuasai oleh hormon dopamin tersebut. Ketika otak kita terus-menerus diberi jatah asupan hormon dopamin, aktivitas kimiawi otak kita akan terpengaruh sehingga kita menjadi ketergantungan pada hormon dopamin tersebut. Rasanya hidup ini hampa apabila kita tidak mendapat jatah hormon dopamin. Inilah yang dinamakan dengan kecanduan yang mendatangkan sakau. Ketika kita sakau terhadap hormon dopamin, akhirnya kita jadi buka aplikasi media sosial lagi, lalu kita main sosmed lagi, yang semakin membuat kita kecanduan hormon dopamin lagi. Dan begitu seterusnya lingkaran ini berputar-putar. Pernah juga disebutkan pada materi yang telah lalu bahwa karbohidrat sederhana atau karbohidrat olahan itu memiliki tingkat adiktif atau rasa candu yang setara dengan minuman beralkohol dan nikotin, bahkan 8 kali lebih kuat daripada kokain. Ketika kita setiap hari selalu mengasup karbohidrat sederhana, maka otak kita akan diblokade oleh racun tersebut, sehingga otak kesulitan untuk memproses informasi yang diberikan oleh hormon leptin. Rasa candu dari karbohidrat sederhana mampu membuat kita ngiler hanya dengan melihat gambar makanan beracun saja, atau hanya dengan mencium aromanya saja, atau bahkan hanya dengan mendengar namanya disebutkan saja. Itu sudah ketergantungannya seperti itu. Jadi hanya disebutin namanya aja udah langsung kebayang. Baru ngelihat fotonya aja di HP udah langsung ngiler. Ya. Lalu kita jadi merasakan lapar palsu. Perut langsung tiba-tiba keroncongan seolah-olah sedang lapar, padahal baru aja selesai melakukan aktivitas makan. Itu akhirnya menyebabkan kita jadi makan berlebihan atau makan terus-menerus. Efek yang selanjutnya adalah bad mood. Pola makan, minum, dan pola istirahat yang buruk akan membuat populasi bakteri baik di usus kita berkurang, sedangkan populasi bakteri jahat akan bertambah banyak. Itu artinya lingkungan di usus kita menjadi buruk atau jahat. Ibaratnya seperti sebuah lingkungan perumahan yang penduduknya sebagian besar adalah penjahat, maka lingkungan perumahan tersebut tergolong lingkungan yang buruk. Nah, itu juga yang terjadi di dalam usus kita. Lingkungan usus yang buruk kemudian akan membuat reseptor-reseptor serotonin yang terdapat di usus kita itu menerima sinyal yang buruk. Reseptor serotonin yang terdapat di usus ini kemudian akan mengirimkan sinyal yang buruk tersebut ke otak. Jadi otak akan menerima sinyal yang buruk, sehingga otak pun kemudian merespon sinyal yang buruk tersebut dan memproyeksikannya dalam bentuk perasaan yang buruk. Seperti marah, sedih, kecewa, khawatir, takut, tersinggung, curiga, dan perasaan-perasaan buruk berlebihan lainnya. Selain itu, pola hidup yang buruk juga dapat memicu produksi hormon kortisol dalam jumlah yang berlebihan. Produksi hormon kortisol yang meningkat di dalam tubuh kita itu akan meningkatkan level aktivitas dan jumlah koneksi saraf di area otak yang bernama amigdala. Amigdala ini adalah bagian dari otak dan ini akan dipengaruhi ketika hormon kortisol kita meningkat. Amigdala ini adalah bagian otak yang menjadi pusat rasa takut. Sehingga peningkatan produksi hormon kortisol yang diakibatkan oleh pola hidup yang buruk akan membuat kita merasakan takut dan khawatir yang berlebihan. Selain itu, seiring dengan meningkatnya produksi hormon kortisol yang diakibatkan oleh pola hidup yang buruk,
Sinyal elektrik di area otak kita yang bernama hipokampus ini juga semakin memburuk. Ya. Hipokampus ini adalah area di otak yang berkaitan dengan banyak hal. Salah satunya adalah kendali stres. Jadi jika sinyal elektrik di bagian hipokampus ini memburuk, maka kemampuan kita untuk mengendalikan stres juga akan semakin memburuk. Kemudian efek yang terakhir adalah sulit menuntut ilmu. Pola hidup yang buruk akan memicu peningkatan produksi hormon kortisol di tubuh kita. Peningkatan produksi hormon kortisol di tubuh kita ini dapat mengakibatkan hilangnya koneksi sinapsis antar saraf di otak dan menyusutnya ukuran prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini adalah bagian otak yang mengatur perilaku, salah satunya adalah konsentrasi. Artinya ketika seseorang menjalankan pola hidup yang buruk, kemampuannya dalam berkonsentrasi akan menurun secara signifikan. Di sisi lain, kadar kortisol yang tinggi juga akan mempengaruhi area otak kita yang bernama hipokampus, yang menyebabkan berkurangnya jumlah sel baru di otak. Menurunnya kemampuan konsentrasi sekaligus menurunnya jumlah produksi sel baru di otak membuat seseorang itu akan kesulitan untuk belajar dan mengingat informasi. Padahal menuntut ilmu dapat mengokohkan iman seseorang. Jadi ketika seseorang kesulitan dalam menuntut ilmu dikarenakan sistem kerja otaknya terganggu yang diakibatkan oleh pola hidupnya yang buruk, maka imannya kemungkinan besar akan ikut melemah. Inilah yang akan membuat syaitan bertepuk tangan dengan gembira. Sahabat, Allah memberikan syariatnya sebagai jalan keselamatan, sedangkan syaitan tidak akan berhenti untuk mengajak kita mengambil jalan yang berseberangan dengan jalan keselamatan tersebut. Maka peganglah dengan teguh pedoman hidup ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Selamat mengamalkan ilmu, semoga Allah senantiasa menerangi langkah kita dengan cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.